Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alivia Alhani, Cindy Nilva, Galiza Zauzah, Reski Ramatia, dan Rizkia Nabila. Di sini kita akan mempresentasikan tentang Golfers Disease. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum Golfers Disease itu apa sih? Di sini aku bakal ngejelasin tentang Golfers Disease. Golfers Disease atau sering disebut juga Golfers Elbow atau medial epicondylus merupakan nyeri pada epicondylus medialis. Hal ini dia dapat berdampak pada komponen pronator flexor atau pronator teres, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, dan palmaris longus yang berorigo di epicondylus medialis. Komponen pronator flexor berfungsi sebagai apa sih? Yang pertama, ada pronator teres, yaitu berfungsi sebagai prime mover gerak pronasi elbow. Yang kedua, flexor carpi radialis, yaitu berfungsi sebagai fleksi dan abduksi wrist. Yang ketiga, flexor carpi ulnaris berfungsi sebagai fleksi dan abduksi wrist. Flexor digitorum superficialis berfungsi sebagai fleksi wrist dan fleksi palang proksimal dan medial untuk 4 jari medial. Yang terakhir ada palmaris longus, yaitu berfungsi sebagai fleksi wrist. Nah, pada etiologi penyakit Golf syndrome itu terdapat cedera tendon otot karena adanya trauma hentakan maupun berulang-ulang sehingga terjadi tendonitis. Nah, tendonitis itu adalah peradangan atau iritasi pada tendon yang dimana terjadi jaringan fibrosis antar tulang dan otot. Golf elbow atau medial epicondylitis terjadi karena adanya tear di tendon otot-otot yang berorigin di medial epicondyle, yaitu pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficial. Kenapa? Karena adanya gerakan repetitif pada otot-otot yang bersangkutan tersebut. Golfers elbow atau medial epicondylitis bisa disebabkan karena bermain golf, American football, tenis dan olahraga raket lain, panahan, bowling, angkat berat, dan lempar lembing. Pitchers dalam olahraga baseball dan juga atlet yang olahraganya melibatkan overhead throwing sering terkena golfer's elbow dikarenakan high energy valgus forces saat fase late cocking dan fase akselerasi. Fase late cocking dan fase akselerasi. Meskipun begitu, lebih dari 90% kasus golfer's elbow tidak berkaitan dengan aktivitas olahraga. Pekerjaan padat karya yang aktivitasnya memerlukan tenaga kuat dan repetitif, seperti tukang kayu, tukang pipa, dan pekerja konstruksi, juga bisa menjadi penyebab golfer's elbow. Gejala yang dirasakan oleh klien, yang pertama, klien akan merasakan nyeri pada siku yang menjalar di sepanjang bagian dalam lengan hingga pergelangan tangan.
Klien juga akan merasakan nyeri saat ada gerak fleksi wrist dan pronasi. Kemudian, sakit saat bersalaman dan kemampuan grasping atau menggenggam yang lemah. Terus, klien juga akan merasakan mati rasa dan kesemutan mulai dari siku hingga ke jari kelingking dan jari manis. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang pemeriksaan. Penyedia layanan kesehatan, baik dokter, fisioterapi, maupun okupasi terapi, akan memeriksa dan meminta pasien atau klien menggerakkan jari, tangan, dan pergelangan tangan. Pemeriksaan tersebut mungkin dapat menunjukkan yang pertama, nyeri saat tendon ditekan dengan lembut di tempat tendon tersebut menempel pada tulang di bagian dalam siku. Yang kedua, nyeri di dekat siku saat pergelangan tangan ditekuk ke bawah melawan tahanan. Yang ketiga, pasien atau klien bisa menjalani ronsen dan MRI untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lainnya. Kira-kira adel apa aja sih yang terganggu? Nah, karena golfer's disease menyerang pada komponen pronator flexor, maka setiap aktivitas yang melibatkan pronasi elbow, fleksi wrist, dan fleksi hand akan terganggu pergerakannya, seperti aktivitas menulis dan aktivitas makan. Selanjutnya, intervensi. Pada medial epicondylitis dapat dilakukan dengan non-operative treatment yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase 1, penghentian aktivitas atau latihan yang mengganggu dalam kombinasi dengan modalitas pereda nyeri. Di sini dilakukan rest atau istirahat, kemudian pemberian ice pack di area yang terkena, dan juga pemasangan brace berupa counter force strap. Fase kedua terdiri dari fisioterapi dan rehabilitasi, yaitu dilakukan stretching and progressive isometric exercise, kemudian pemberian corticosteroid injections. Fase ketiga atau fase terakhir yaitu penata laksanaan okupasi terapi. OT sendiri di sini berfokus pada modifikasi aktivitas dengan pencegahan mencakup penyesuaian peralatan olahraga atau pekerjaan dan modifikasi teknik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.